Kemudian sama juga untuk aliran setelah pompa, itu kan kita sudah tahu bahwa tekanannya harus sama dengan tekanan superheated 40 dan temperaturnya tidak berubah. Nah, untuk mencari entalpinya itu tidak seperti yang lain. Jadi dalam hal ini entalpi untuk subcooled liquid yang ada di aliran keempat, kita harus pakai persamaan yang integral CP/dt. Nah, saya ulangi lagi, di sini kita belum memasukkan mass flow apapun ya, karena kita mau melihat energinya itu dari sudut pandang persatuan massa. Jadi masih energi spesifik atau entalpi spesifik. Nah, di sini kita kan berarti untuk entalpi spesifik aliran, semoga kalian ingat pelajaran ATK 2 itu kan adalah integral CP/dt. Nah, karena dia adalah liquid di sini, maka nilai CP-nya cuma satu angkanya. Oke, kalau gas kan dia ada A, B, C, D, E itu. Nah, kalau di liquid kita hanya perlu yang ada itu nilai A-nya aja. Jadi kita nggak perlu mengintegralkan terhadap temperatur karena CP liquid itu nilainya konstan, bukan merupakan fungsi temperatur selama dia fasanya masih liquid dan dia bukan liquid in convertible. Oke. Nah, di sini bisa lihat persamaannya menjadi lebih kompleks dibanding yang VLOOKUP yang ini. Ini maksudnya di bagian pertama VLOOKUP ini kita mencari nilai CP ketika tekanan atau ya ketika tekanannya 40 bar. Oke. Dicari Excel, tolong cari CP untuk subcooled liquid water ketika tekanannya 40, mencari di mana, di tabel steam, di kolom yang mana, di tabel steam, di kolom 16. Nah, kalau kita lihat di tabel ini, kolom 16 itu adalah kolom P di tekanan 40. Oke, ini yang dicari oleh Excel dengan formula VLOOKUP tadi adalah CP liquid ketika tekanannya 40 bar. Oke, nah itu kan baru CP. Sementara kan persamaannya adalah CP kali DT. Nah, DT-nya itu apa? Integralnya itu kan integral CP DT, integral dari T reference ke T aktual. Di sini T aktual kita adalah 28,96 dan T reference yang kita gunakan adalah 25 gitu. Nah, maka ketemu entalpi subcooled liquid di aliran keempat ini adalah 19,3 kJ per kilogram. Oke. Nah, sudah lengkap ininya properti tiap aliran baik dari tekanan, temperatur dan entalpi. Yang key ini kita skip dulu, itu bagian analisis ini nanti. Lalu bagian yang seru berikutnya adalah membangun diagram ini. Oke. Nah, kalau kita kan seringnya ngelihat dia udah jadi gitu kan ya. Saya nggak tahu apakah kalian pernah penasaran nih gimana sih cara buat kubah ini, gimana sih cara bikin kurva ini maksudnya apa sih gitu, dari mana sih angkanya gitu. Terus yang ini apa sih, ada 1, 2, 3, 4 ini siklus ini gimana sih cara buatnya, dari mana sih datanya gitu. Kalau saya penasaran, makanya saya buat ini gitu. Jadi kalau ini kan kamu bisa lihat dua warna berbeda, yang biru sebelah kiri, terus yang sebelah kanan warnanya orange. Ini memang berasal dari dua data yang berbeda. Oke, kalau kita lihat ini kan grafik antara atau grafik tekanan versus entalpi. Ini datanya sebenarnya dari steam table. Oke, kalau yang sebelah kiri ini entalpi HF-nya. Entalpi HF terhadap tekanan. Jadi ini dibalik sebenarnya grafiknya. Kalau misalnya kita lihat, biasanya kita lihat berapa sih entalpi pada tekanan sekian, itu kan artinya harusnya pressure itu di sumbu X, sementara entalpi itu sumbu Y. Tapi untuk hal ini, untuk diagram steam table ini itu dibalik. Jadi berapa sih tekanannya ketika entalpinya sekian gitu. Oke, nah data ini diambil dari steam table. Nah, yang biru ini adalah HF
dari steam table, sementara yang orange ini adalah Hg dari steam table. Jadi ceritanya itu kita plot steam table ini, di mana sumbu Y untuk grafik yang biru, sumbu X ya, sumbu X untuk grafik yang biru ini itu adalah HF ya, diplot terhadap tekanan, sementara yang orange ini adalah sumbu X-nya adalah Hg, diplot terhadap tekanan juga gitu. Jadi jangan lupa sumbu X-nya adalah entalpi, sumbu Y-nya adalah tekanan. Oke. Nah, ini juga ada lagi yang aneh gitu. Kalau biasanya kita plot sumbu Y itu ya skalanya skala biasa gitu ya, skala 0 sampai 100, 200. Jadi kayak skala normal gitu. Kalau untuk pH diagram itu skala sumbu Y-nya itu logaritmik. Jadi caranya gimana? Ini saya asumsikan kamu sudah bisa ya cara membuat grafik seperti ini. Ini kalau misalnya saya klik kanan, select data, kamu bisa lihat di sini tuh ada 3 kurva, liquid, vapor, cycle. Nah, liquid ini maksudnya yang biru, itu tadi adalah plot antara sumbu X ini entalpi, sumbu Y-nya tekanan. Sementara vapor ini adalah plot antara entalpi Hg terhadap tekanan. Nah, cycle ini maksudnya ini adalah yang kotak ini, yang garis lurus ini, patah-patah ini adalah cycle-nya. Ini nanti saya bahas setelahnya. Oke. Kalau misalnya ini enggak logaritmik, itu skalanya akan seperti ini. Tapi untuk pH diagram kita harus bikin skala sumbu X-nya itu sumbu Y-nya itu adalah logaritmik. Ini caranya klik kanan aja sumbu Y ini, terus format axis. Ini walaupun saya di WPS Office, saya yakin di Excel pun juga sama nih, seperti ini persis. Nah, kalau saya ini kan untuk mendisplay sumbu Y ini dalam logaritmik, maka ini harus saya cek logaritmik scale-nya. Base-nya 10, jadi logaritma 10. Nah, kalau ini saya uncheck, dia bentuknya akan seperti ini. Oke. Saya juga belum mencari tahu kenapa dia harus dalam skala logaritmik. Tapi kalau misalnya kita search pH diagram untuk steam, itu nggak ada yang bentuknya begini, selalu dalam logarithmic scale gitu. Oke, kemudian grafik ini juga bisa kita buat dalam bentuk terhadap temperatur, sama caranya gitu. Jadi yang kita plot di diagram ini bukan terhadap pressure-nya, tapi terhadap temperaturnya gitu. Jadi sumbu X-nya adalah entalpi F dan entalpi G terhadap temperatur. Oke, caranya sama seperti membuat ini. Lalu skala sumbu Y-nya itu skala normal, jadi nggak dicek, jadi bukan dalam logarithmic scale, namun skala normal biasa aja gitu. Oke, itu tentang diagram diagram properti steam dilihat dari pressure entalpi dan temperatur entalpi. Kemudian masih semakin seru itu dalam pembuatan siklus ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini kan menggambarkan perubahan entalpi yang ada di siklus steam power plant ini. Jadi 1 ini artinya posisi pressure entalpi di aliran 1. Jadi sumber data untuk kotak ini itu saya letakkan di sini. Jadi apa yang ada di sini saya kopikan ke sini. Nah, stream 1 itu kan tekanannya 40, saya bikin sama dengan C6. C6 itu adalah ini. Terus entalpinya saya bikin sama dengan E6. E6 itu adalah ini. Nah, kalau yang di aliran 2 juga sama. Tekanannya itu saya bikin sama dengan tekanan aliran 2. Entalpinya saya bikin sama dengan entalpi aliran 2. Begitu semuanya ya. Nah, kemudian kalau saya tambahkan ke plot ini data yang ada di tabel ini, maka dia akan membentuk segi 4 ini.
Nah, supaya dia nyambung seperti ini, maka yang aliran 1 harus saya bikin lagi di data terakhir. Kalau misalnya ini saya delete, ya dia nggak nyambung gitu. Oke, maka untuk bisa menyambungkan 4 ke 1 karena dia siklus, maka dia harus tertutup bangunannya. Maka properti di aliran 1 ini harus saya kopikan lagi ke sini. Oke, kalau dia cukup mudah ya, mudah-mudahan sih. Ini juga saya baru pertama kali loh bikin ini. Oke, jadi saya yakin kamu juga bisa. Nah, kalau untuk membuat menggambarkan siklus Rankine atau siklus steam power plant ini di diagram temperatur entalpi, sedikit lebih kompleks. Ya nggak sesederhana kalau kita menggambarkan di pH diagram. Kenapa? Karena kalau siklus ini ternyata lebih banyak mengalami perubahan temperatur daripada mengalami perubahan tekanan. Kamu bisa lihat nanti di sini. Oke, caranya sama. Yang kita kopikan adalah untuk membuat segi berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, segi 5. Ya, segi 5. Kita sama mengcopy data yang terdapat di siklus. Jadi bukan di copy tapi bikin sama dengan. Oke. Nah, di titik 1 itu kan temperaturnya sama dengan temperatur di sini 500 ya. Kemudian aliran 2 temperaturnya sama dengan yang di H10 ini. Oke. Lalu titik 3 itu temperaturnya juga masih sama karena dia hanya berubah fasa, tidak ada perubahan temperatur. Juga keluar dari pompa temperaturnya masih sama. Oke. Nah, aliran 4 ini yang tricky itu di aliran 4 karena dari 4 ke 1, jadi ketika steam itu atau subcooled liquid yang ada di aliran 4 ini masuk ke steam generator, itu ada 2 kali perubahan temperatur. Pertama, kita kan ingin membuat subcooled liquid ini berubah menjadi superheated steam. Itu dia nggak langsung berubah dari 28-96 Celcius langsung tiba-tiba berubah menjadi 500 Celcius di superheated steam. Jadi ada tahapannya. Tahapannya kan clear bahwa dari subcooled liquid itu kan di posisi 4A ini. Ya, ini si subcooled liquid. Nah, untuk dia bisa mencapai posisi 1 di mana 1 ini adalah superheated, si subcooled liquid ini harus naik dulu temperaturnya sampai akhirnya menjadi saturated liquid di titik 4B. Nah, ini kan berarti sensible heat kan ya, harus kita tambahkan panas sensible sehingga subcooled liquid di 4A ini dengan kondisi temperatur 28,96 ini naik temperaturnya mencapai 250,35 Celcius, di mana 250,35 ini adalah temperatur saturasi di tekanan 40. Oke. Nah, baru setelah si air ini mencapai kondisi saturated liquid di 40 Celcius dan 250,35, baru dia kemudian bisa berubah fasa, geser ke kanan sampai akhirnya menyentuh kurva orange ini di titik 4C, di mana ini adalah kondisi ketika air sudah berubah fasa menjadi saturated vapor. Nah, berarti kan tadi dia berubah temperatur sekali dari 28 ke 250,35. Kemudian berubah fasa. Setelah dia berubah fasa menjadi saturated vapor, baru kemudian ada penambahan panas sensible lagi di boiler sehingga akhirnya saturated vapor yang tadinya dia 250,35 Celcius dan 40 bar, temperaturnya naik menjadi 500 Celcius masih di tekanan 40 bar. Nah, inilah kenapa kelihatannya siklus penampakan siklus steam power plant ini berbeda antara tekanan dan temperatur entalpi itu. Karena memang seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa dalam siklus ini air lebih banyak mengalami perubahan temperatur daripada perubahan tekanan gitu. Oke, nah kita
akan menggunakan dua diagram ini dalam ketika nanti di tahap selanjutnya kita melakukan analisis energi untuk steam power plant, efisiensinya, terus exerginya. Kita akan menggunakan, kamu semua akan menggunakan simulasi yang kamu masing-masing buat untuk melakukan analisis exergi dan efisiensi untuk steam power plant. Oke, jadi buat sebaik mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin dari awal, supaya nanti begitu tugas berikutnya ada, kamu bisa tinggal langsung menggunakan simulasi yang kamu sudah buat sendiri. Oke. Itu udah, bagian sini sudah saya jelaskan, bagian kedua ini juga sudah saya jelaskan. Oh ya, jangan lupa posisi satu ini harus di copy lagi ke bawah supaya titiknya bisa nutup gitu. Oke. Oke. Sip. Lalu bagian ketiga, ini bagian hitung-hitungannya. Ini saya maksudnya mau menghitung pertama berapa sih energi yang dibutuhkan di boiler. Nah, di sini kan saya agak membuatnya lebih apa ya, lebih kompleks lah gitu, karena saya breakdown energinya menjadi energi yang dibutuhkan di tiap tahap perubahan fasa air. Oke, tadi kan saya sudah sebutkan di sini bahwa untuk membuat si subcooled liquid di 4A ini berubah menjadi superheated di aliran 1, itu dia nggak langsung serp naik gitu ke atas, enggak, tapi melalui beberapa tahapan. Nah, di sini di bagian ini saya menghitung berapa sih energi yang dibutuhkan untuk tiap tahapan ini. Dari 4A ke 4B itu berapa energi yang dibutuhkan. Nah, itu kan berarti sensible heat-nya segini. Kemudian di garis yang mendatar ini dari 4B ke 4C itu berapa latent heat yang dibutuhkan. Sama seperti half vaporization, air di tekanan 40 Celcius, ya kan? Nah, lagi-lagi saya jelaskan kembali bahwa kita belum memasukkan mass flow di sini. Kita hanya menganalisis energi per satuan masanya. Jadi nanti setelah kita benar-benar akan menganalisis secara komplit si steam power plant ini, baru kita kemudian masukkan mass flow-nya. Oke. Lalu ini kan saya breakdown ya, jadi sensibelnya berapa, latentnya berapa, terus sensibel dari saturated steam ke superheated steam itu berapa, kemudian saya totalkan. Nah, totalnya ini adalah kebutuhan energi di boiler. Oke. Nah, sebenarnya ya ini bisa lebih sederhana sih, tinggal dikurangi aja entalpi superheated steam yang keluar dari boiler dikurangi entalpi subcooled liquid yang masuk ke boiler. Ini kan neraca energi biasa kan gitu. Nah, itu kan berarti tinggal dikurangi terus sama dengan segini hasilnya gitu. Nah, kenapa saya mesti susah payah gitu membreakdown energi di tiap tahap, ya supaya kita bisa lihat di mana dari tahapan ini yang butuh energi paling banyak gitu. Kalau misalnya kita langsung mengurangi ya entalpi superheated steam dikurangi entalpi subcooled liquid, ya kita tinggal langsung dapat totalnya aja gitu, tapi kita nggak bisa lihat secara detail energi di tiap tahap. Oke. Lagi-lagi saya asumsikan kamu sudah paham neraca energi dari ATK 2 ya, dimana energi yang harus ini kaitannya dengan neraca energi untuk sistem tanpa reaksi. Jadi kalau misalnya saya punya entalpi masuk sekian, terus entalpi keluar sekian, itu kan berarti neraca energinya kan berarti entalpi in ditambah Q sama dengan entalpi out. Kalau misalnya kamu nggak paham saya ngomongin apa, maka kamu harus pelajari lagi ATK 2-nya. Oke, itu dari analisis energi untuk kebutuhan energi di boiler. Lalu saya juga melakukan analisis untuk menghitung berapa kebutuhan energi di pompa. Ini bagi yang sudah belajar mekanika fluida,
harusnya sudah paham bahwa yang kita hitung di sini adalah wave shaft. Saya nggak akan jelaskan lagi, tapi titik analisisnya titik 1 di sebelum pompa, titik 2 ya setelah pompa gitu. Kalau pompa itu velocity-nya sama, kemudian tidak ada perbedaan ketinggian, jadi kita bisa hilangkan energi kinetik dari masing-masing dari tiap ini. Jadi energi kinetik di sini nggak ada, di sini pokoknya saling menghilangkan gitu maksudnya. Energi kinetik di titik 3 ini sama dengan energi di titik 4, kemudian H di titik 3 ini juga sama dengan H di titik 4, maka mereka saling menghilangkan, tinggal MP3 per rho sama dengan MP3 per rho ditambah W shaft itu sama dengan MP4 per rho. Nah ini jadi target dari tugas sesi 4 ini adalah kamu bisa membangun simulasi ini gitu. Jadi kalau misalnya W shaft, kamu lihat lagi persamaan energi mekanik yang ada W shaftnya. Yang sedang belajar mekanika fluida masih baru, jadi masih ingat lah ya, masih fresh. Ini cuma, dan lagi-lagi ini masih per massa. Massanya itu di jadi W shaft yang terhitung tuh masih joule per kilogram per second. Nanti kalau misalnya ada kesulitan dalam mengerjakan ini, silakan tanya ke saya saja ya. Lalu saya juga melakukan analisis untuk menghitung berapa energi yang dibuang di kondenser. Nah, di sini kan kalau energi yang dibuang di kondenser itu juga sama kayak neraca energi untuk proses tanpa reaksi, dimana kalau kita kurangi aja gitu antara H in dikurang H out, yaitu adalah energi yang dibuang. H in ditambah Q itu sama dengan H out. Nah, karena dia dibuang, maka Q ini harusnya nilainya negatif. Jadi kan ini kan H out-nya lebih kecil daripada H in, maka pasti nilai Q yang ada di persamaan H in plus Q sama dengan H out, nah nilai Q-nya itu pasti negatif. Atau itu sebenarnya sama aja dengan HFG tapi dalam nilai minus. Oke. Kemudian energi yang dihasilkan dari turbin ya itu sama dengan energi yang dilepaskan steam saat berubah fasa. Ini saya tidak breakdown lagi karena dia sebenarnya lebih kompleks. Kita tinggal kurangi aja H in-nya turbin dikurangi H out-nya turbin itu. Tinggal dikurangi, maka Q yang dilepaskan atau energi listrik yang bisa diambil atau dihasilkan dari perputaran turbin ini adalah, kalau di contoh ini itu 892 kJ per kilogram. Jadi masih per kilogram, oke. Nah, kalau misalnya kita mau ini kilojoule per kilogram. Ya, kilojoule per kilogram. Nanti kalau misalnya kita mau tahu berapa sebenarnya megawatt yang bisa dihasilkan dari turbin ini, ya kita harus memasukkan berapa laju alir massa steam ketika melewati turbin. Oke. Saya harap kamu bisa memahami ini ya. Saya akan kasih template tanpa ini ya, yang saya kasih hanya tabelnya saja, tabel saturated steam sama tabel superheated steam. Tapi simulasi ini jelas saya tidak akan kasih, kamu harus buat sendiri dari awal. Oh ya, satu lagi yang mungkin kamu melihatnya ini aneh, ini kurvanya bolong di tengah. Kalau misalnya kita lihat dari literatur ini kan nyambung kan ya. Nah, bolong di tengah ini sebenarnya adalah data untuk titik kritis. Titik kritis steam yang menjadi penanda kalau misalnya jadi kayak batasan gitu. Kalau ditarik garis, ini menjadi batasan. Daerah sini itu adalah superheated, daerah sebelah kiri itu adalah subcooled. Nah, daerah yang di atas garis pembatas ini dinamakan dengan supercritical fluida, supercritical water, di mana fasa liquid dan fasa uap itu tidak bisa dibedakan lagi di atas ini. Nah, titik pembatasnya itu atau titik puncaknya itu
yang harusnya ada di sini yang menghubungkan saturated liquid dan saturated vapor kurva ini, itu harusnya ada gitu. Nah, itu dinamakan titik kritis. Cuma saya belum ketemu datanya berapa sih angkanya gitu sehingga mereka bisa nyambung. Makanya saya biarkan dia bolong gitu aja gitu. Baiklah, ya saya benar-benar berharap kamu bisa bangun simulasi ini bahkan mungkin lebih bagus dari apa yang saya buat di sini. Bahkan mungkin bisa mengusulkan sesuatu, oh harusnya ada ditambah hitungan lain nih gitu. Ya, semoga sih ya. Lagi-lagi simulasi yang kamu buat itu harus berbeda layoutnya dengan apa yang saya buat di sini. Maksudnya berbeda ya, usahakan gitu buat simulasi ini dengan menggunakan gaya kamu sendiri gitu, use your own style gitu ya dalam membuat simulasi. Karena mungkin kamu nggak suka warna ini, kamu mungkin nggak suka posisi grafik ini di sini, kamu pengen semuanya ke bawah aja atau semuanya ke samping kanan dan semua. Itu terserah. Ya maksudnya bolehlah sama sekitar 60% 70% dengan apa yang saya tunjukkan, tapi jangan benar-benar meniru posisinya, terus warnanya, terus tulisannya, terus apanya lah gitu. Tapi gunakan kreativitas kamu masing-masing. Oke, seperti biasa silakan bertanya kalau ada hal-hal yang dirasa masih belum paham, saya akan jelaskan lagi. Oke, sekian.